kali ya? Ya udah deh, yuk kita masak. Hai guys, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu yuk. Nama aku Valencia Marta dari Brighton University, jurusan Hospitality and Tourism dengan NIM 231010304. Hari ini aku mau ajak kalian masak dan belajar bareng nih sama aku. Nah, kalian tahu gak kira-kira aku mau masak apa nih? Jadi aku ada daging, bahannya juga ada garam, dan juga ada air es. Kira-kira ada yang bisa menekan-nekan nggak? Menebak aku mau masak apa? Ayo, ada yang bisa nebak? Pasti kalian berpikir kan dari bahan-bahan ini aku mau buat apa? Pasti kalian berpikirnya bakso, iya nggak? Siapa sih yang nggak tahu bakso? Pasti kalian juga udah pernah nyoba bakso kan? Dari kaki lima sampai ke restoran fancy, kalian juga pasti udah nyoba rasa bakso, iya nggak? Karena bakso ini merupakan makanan sehari-hari di Indonesia, bener nggak? Ya, dengan kata bakso aja kita langsung membayangkan kuah kaldunya yang gurih, terus ininya, sambelnya, ya bener nggak? Tapi kalian tahu nggak sih, sebenarnya bakso yang kita kenal sekarang bukan versi orisinil atau aslinya loh. Kalian tahu nggak? Makanya hari ini aku mau ajak kalian untuk balik ke ratusan tahun yang lalu ke masa sebelum bakso mengenal bawang, mengenal tepung, mengenal kuah kaldu, mengenal rempah-rempah. Oke, kita next. Kita bakalan taruh dagingnya ke atas salenan. Ya. Nah, jadi kita akan taruh dagingnya ke atas salenan. Ini kita akan tumbuk sampai dagingnya halus. Ini langkah pertama untuk membuat bakso. Nah, sambil nunggu, kalian tahu nggak bakso itu berasal dari mana? Pasti kalian ngiranya bakso itu berasal dari Indonesia, iya nggak? Siapa? Ayo ngaku. Aku juga sama. Dulu aku berpikir bakso itu dari Indonesia, karena itu kayak makanan populer banget sama kayak khas banget gitu di Indonesia. Pasti ada di mana-mana, pasti ada bakso, ya nggak? Ternyata guys, bakso itu berasal dari Tiongkok Selatan, khususnya di wilayah Fujian dan Guangdong. Tapi lebih banyak di wilayah Fujian. Nah, bakso ini umumnya itu berbahan dasar, kalau dari Tiongkok itu dia berbahan dasar daging babi dan ikan. Nah, makanya kalian tahu nggak ini daging apa nih? Ini daging apa yang aku tumbuk? Kalian tahu nggak? Daging sapi, ayam atau kambing? Tentunya ini daging babi guys. Ya, ini daging babi guys. Jadi sebenarnya simple banget ya bahan-bahannya, karena bakso asli Tiongkok atau orisinilnya itu dia belum memakai merica, belum memakai bawang putih, belum memakai kuah kaldu ya, kuah kaldu yang biasanya dari tulang sapi atau tulang apa gitu, itu belum memakai sama sekali. Jadi belum memakai rempah-rempah, bumbu penyedap lainnya juga belum memakai itu. Jadi fokusnya hanya dari tekstur kekenyalan alami si daging gitu. Nah, bakso ini kalau dalam bahasa Mandarinnya atau Chungwennya itu Wuwan atau Wuyuan, artinya bola daging gitu. Dalam bahasa Hokkiennya namanya itu bakwe, bak atau bakwang atau bakso gitu. Artinya sama, bola daging juga. Nah, kenapa sih kayak kok di sini disebutnya bakso gitu ya kan? Karena itu diadaptasi oleh masyarakat Indonesia sendiri. Dari penyebutan aja, harusnya dalam bahasa Hokkien itu tulisan itu memang tulisannya bak spasi so. Jadi tapi dibacanya dalam penyebutannya itu bakso.
bakso itu Hokkien ya. Tapi orang Indonesia menggabungkan itu semua jadinya namanya bakso seperti itu. Bakso. Nah, kemudian diadaptasi juga, ditransformasi oleh masyarakat Indonesia sendiri dagingnya, karena kita tahu masyarakat Indonesia itu mayoritas beragama Muslim. Jadi mereka beradaptasi dan mengubah bahan dasar bakso, yaitu diubah menjadi daging sapi atau daging ayam seperti itu. Nah, kenapa sih? Pasti kalian bertanya-tanya kan, kayak kenapa harus ditumbuk kayak gini? Kenapa nggak pakai alat modern sih biar cepet gitu ya kan? Jadi sebelum memang dulu di Tiongkok itu belum ada yang namanya chopper, belum ada yang namanya food processor, belum ada yang namanya itu blender. Jadi dia memang manual, memakai tenaga manusia sendiri seperti itu. Jadi fungsi menumbuk ini juga selain tidak ada alat modern, dia untuk mengeluarkan protein daging. Jadi protein alami daging itu akan keluar saat kita menumbuk seperti ini, gitu. Nah, ini yang membuat daging itu kenyal tanpa bantuan tepung. Jadi ini tekniknya seperti itu, guys. Jadi ini kita bakalan tumbuk terus sampai dia lengket dan elastis. Jadi dia menyatu, lengket dan elastis. Iya, jadi kalian pada nggak tahu kan sebenarnya asal-usul bakso. Kita jadi belajar bareng nih sih, guys. Jadi memang bakso sendiri ini tidak menggunakan tepung seperti itu. Karena kalau di versi Indonesia kan ya, versi bakso-bakso Indonesia kan mereka memakai tepung ya, memakai bawang putih, merica, gitu, penyedap. Tapi untuk versi asli atau orisinalnya itu mereka tidak menggunakan tepung. Karena ruan atau ruchen atau bakso itu kan, bak itu daging, so itu bulat atau bola gitu, kayak seperti bola. Jadi namanya bola daging, gitu, bola daging yang pure memang daging, tidak ada tambahan tepung atau segala macamnya gitu. Jadi memang ini kita harus numbuk terus ya sampai dia lengket ya, dia menyatu, lengket dan elastis, jadi kayak lembek-lembek itu nanti ya. Ini kita harus menunggu si struktur proteinnya itu terbentuk, struktur protein si daging itu terbentuk biar dia itu kenyal seperti itu. Jadi memang bakso sendiri itu yang nggak cuma bakso sih, semua makanan pasti ada latar belakang dari di balik makanan itu. Pasti ada cerita terkait sejarah, teknik, budaya, pasti ada di dalam sebuah makanan. Kayak gitu, kayak bakso contohnya, tekniknya ternyata
teknik aslinya harus dipukul-pukul kayak gini. Terus budayanya juga ternyata memakai daging babi aslinya seperti itu. Jadi bakso yang ada di Indonesia itu udah bertransformasi, sudah beradaptasi seperti itu. Jadi udah terjadi akulturasi. Jadi saat masuk ke Indonesia terjadi akulturasi dan adalah bakso di Indonesia sekarang seperti yang kita tahu, kayak gitu. Ingat ya guys, ini ternyata dari Tiongkok Selatan di wilayah Fujian. Hehe. Ya, kalau tadi kurang jelas dalam bahasanya ya, bahasa dari Chungwen atau bahasa Mandarinnya, Chungwen itu bahasa Mandarin. Itu Ruwan atau Ruyuan, ya, itu sama artinya sama-sama bola daging. Kalau Hokkiennya bakso atau bakwa atau bakwat, itu bola daging juga artinya. Itu memang bahasa bakso yang ada di Indonesia itu teradaptasi dari bahasa Hokkien. Itu guys. Bisa sampai 20 menit untuk menyatukan si daging saja. Tumbuk terus sampai dagingnya. Nah, sampai kita belajar bahasa Mandarin juga. For your information, ya, kalau dalam bahasa Mandarinnya bakso daging babi itu namanya, kalau nggak salah ya, chu ruwan atau chu ruwan. Kalau bakso daging sapi bahasa Mandarin atau Chungwennya itu Niu Ruyuan. Seperti itu guys. Dan sampai sekarang di Tiongkok itu masih ada guys, masih ada pembuatan bakso seperti ini ya. Dia masih ditumbuk-tumbuk ini, tidak di blender, tidak di food processor atau di chopper, tidak. Karena ini memang tekniknya guys, teknik membuat penyalaan bakso tanpa tepung seperti itu. Dia memang harus elastis ya, harus elastis.
prosesnya agak lama. Tapi kalian, ya nggak sih, menurut kalian berpikir gimana? Kalau ngeliat bakso itu dari Indonesia atau dari mana gitu? Pasti ngeliatnya dari Indonesia kan? Karena di Indonesia itu memang orang-orang Indonesia sangat berinovasi ya. Jadi bakso zaman sekarang tuh udah banyak beragam macamnya gitu. Mulai dari bakso mozzarella, bakso keju, ya nggak? Bakso mercon ya, isinya cabai gitu. Memang masyarakat Indonesia itu sangat kreatif. Jadi bertransformasi terus gitu, mengembangkan kuliner bakso. Nah kalau udah kayak gini, kita boleh tambahin garam nih guys, tuh ya kan? Udah kayak menyatu gini dagingnya. Ini kita boleh tambahin garam. Tambahin garam. Ini kita tambahin garam. Tambahin garam ya guys, garam. Garam itu fungsinya apa sih? Bukan hanya untuk penyedap rasa saja guys, bukan. Garam itu bukan hanya penyedap rasa. Jadi garam ini ya berfungsi untuk mengikat air yang ada di dalam daging dan mengaktifkan protein si daging. Seperti itu. Jadi ini membentuk struktur protein si daging. Begitu guys. Selain penyedap rasa ya, Oh, jadi garam ini ya itu tadi ya, membantu mengikat air dalam daging. Karena garam itu sifatnya itu mengikat air. Kemudian yaitu mengaktifkan protein tadi ya, protein si daging. Ini kita pukul lagi sampai dia benar-benar elastis, lengket dan menyatu guys. Lucu kayak main slime aja gitu guys. Versi main slime tapi slime daging. Gitu. Kalian bisa coba nih di rumah nih. Belajar pengelolaan kuliner Nusantara guys. Ini kan termasuk kita belajar cara mengolah kuliner Nusantara. Apalagi di bidang kita juga belajar gastronominya, orang budaya, sejarah gitu ya. Seru loh guys. Kita jadi tahu sejarah, budaya. Jadi kita belajar bersama-sama ya guys. Bareng-bareng kita belajar. Cara membuatnya ya seperti ini, tekniknya. Tidak ada teknik. Nah kalau udah kayak gini, boleh kita tambahin air es ya, biar. Nah air es ini fungsinya untuk apa sih? Pasti kalian bertanya-tanya kan? Ya enggak? Nih, air es, ini kita tuang dikit-dikit aja ya. Kita tuang sedikit demi sedikit. Jadi air es ini fungsinya itu untuk menjaga agar lemak tetap stabil. Ya, lemak si daging. Dan agar aroma amis itu terkontrol ya. Jadi yaitu kontrol suhu itu kuncinya. Ya. Mengontrol suhu itu kuncinya.
menumbuk dulu aja ya. Ini BTW udah ada air di sini ya. Air biasa gitu, air mineral ya. Untuk yang merebus ini. Jadi kita pukul-pukul terus aja sampai struktur protein itu terbentuk ya. Nah, kalian pasti bertanya, gimana sih Kak? Gimana sih caranya mengetahui struktur proteinnya tuh udah kebentuk atau belum? Dari tadi cara saya, yaitu namanya indikator sensorik. Jadi itu menandakan bahwa indikator sensorik ya, menandakan bahwa kalau memang ini udah elastis, udah lengket, berarti itu struktur proteinnya sudah terbentuk, struktur protein si daging. Nah, dengan apa? Dengan caranya dengan indikator sensorik kita harus jadi kita harus menganalisis makanan tuh nggak hanya lewat rasa aja, tapi lewat sentuhan. Gitu. Memang agak lama guys, kita harus mukul-mukul ini pokoknya sampai dia elastis dan lengket pokoknya. Kita perlu tambahin garam lagi ya guys. Nah, ini indikator sensorik yang tadi saya bilang tuh. Kita harus merasakan apakah dia udah elastis, apakah dia udah udah lengket. Belum, tambahin lagi ya. Sedikit aja. Tadi ayo untuk apa? Ayo, tadi saya jelaskan di awal ya, yuk. Untuk apa guys? Untuk menjaga lemak si daging agar tetap stabil ya. Dan untuk ya mengontrol aroma amis dari si daging. Tapi airnya bukan air biasa ya, air dingin. Air yang benar-benar harus dingin ya. Namanya juga mengontrol suhu ya, kuncinya itu mengontrol suhu. Jadi dagingnya juga harus fresh, dan kami tuh dagingnya harus fresh, yang baru disembelih gitu misalnya tuh langsung dibuat biar dia ngamis. Karena kita kan nggak ada penambahan ya, nggak ada penambahan rempah-rempah kayak jahe. Kalau misalnya ada ya mungkin itu akan terbantu sekali gitu kan. Nah, cara membantunya itu seperti ini, dagingnya harus fresh, suhunya harus dikontrol juga. Dia udah mulai elastis dan menyatu. Udah mulai elastis ya. Elastis dan lengket. Tambahin lagi dikit-dikit.
Jadi garam untuk apa? Yuk, mengaktifkan protein ya guys. Untuk mengaktifkan protein dari si daging. Untuk mengikat air dari daging. Ini sebenarnya simpel aja. Buat bakso ala Tiongkok atau orisinilnya tuh simpel aja kayak gini, nggak perlu ditambah apapun. Kalau kita kan beragam ya, maksudnya kalau versi yang kita kenal sekarang bakso itu cara buatnya harus pakai kuah kaldu gitu ya. Kuah kaldu kan biasanya dari tulang, misal tulang sapi, tulang ayam kan kaldunya tuh tulang ayam. Slime aja guys, sumpah. Sedikit lagi guys, sedikit lagi gitu. Struktur dia proteinnya udah mulai aktif nih. Kandungan proteinnya dalam dagingnya udah mulai aktif. Mulai sih kayak lembek-lembek gitu tuh, lengket, lembek, kayak gini guys, harus kita tambahin air lagi ya, sedikit lagi. Dan garam. Ya, jadi kenyalnya tuh alami guys. Jadi kenyalnya dari daging gitu aja, dari protein si daging. Dia kenyal. Nggak pakai tepung. Jadi ini benar-benar kandungannya asli protein. Asli ya, kandungannya protein aja. Sama lemak paling. Tapi yang proteinnya. Nih, tuh dia udah mulai lengket guys. Dikit lagi. Dia udah mulai lengket soalnya tuh. Tuh. Sedikit lagi guys. Sedikit lagi. Nah, kita harus menambahkan airnya sedikit. Airnya ini air es ya guys, bukan es batu. Kalau biasa-biasanya ya, dulu saya pernah buat bakso juga, saya disuruh pakai es batu. Jadi es batunya ikutan diaduk sama tuh bakso, ya, kalau perlu di blender juga. Tapi enggak, bukan dari es batu, tapi air es ya, air es bukan es batu. Jadi mungkin beda-beda ya tergantung teknik ya. Kalau orisinil itu air es yang dipakai. Misalnya kita dinginkan nih dibuat es batu, nah es batu itu harus sampai mencair dulu, dinginnya baru, airnya baru, airnya baru, sebenarnya itu airnya.
ini udah mulai lengket nih guys. Bak itu daging babi, bukan guys ya. Bak itu daging. Kan biasa orang oh bak ini babi nih, bak itu babi, bukan guys, bukan. Bak itu memang bahasa Hokkien itu daging ya. Bahasa Mandarinnya ru, daging. Artinya itu daging. Jadi bukan babi. Tapi memang bahan dasarnya membuat bakso dari alat Tiongkok itu memang pakai daging babi gitu guys. Jadi udah mulai lengket, berarti dia sudah mulai lengket dan elastis ya. Berarti ini struktur proteinnya sudah. Oh karena dia udah mulai terbentuk nih guys, kita tambahin garamnya. Tambahin garam lagi dikit. Kalau dia udah mulai terbentuk, aku mau nyalahin. Ini isinya air ya guys, isinya air biasa. Ini aku mau nyalahin kompornya. Aku mau nyalahin kompor, apinya sedang aja. Kompor sambil nunggu kompor ini panas. Jadi air rebusan bakso ini nggak boleh sampai mendidih ya. Dia cukup di suhu 80 sampai 90 derajat aja. Agar apa? Agar ya struktur protein tadi itu tetap terjaga. Agar dia tidak keras struktur proteinnya, struktur protein si daging gitu. Jadi dia tetap lembut. Jadi jangan sampai mendidih, cukup 80 sampai 90 derajat aja. Baru kita langsung masukin ke daging. Nah, ya ini udah mulai lengket tuh. Tuh, lengket ya kan? Ya enggak tuh? Elastis, lengket. Bisa kalian lihat? Elastis ya. Elastis, lengket. Tuh. Berarti ini struktur proteinnya sudah terbentuk guys. Ini memang harus elastis. Tambahin garam aja guys. Tambahin garam. Terus kenapa sih nanti ini bakal dibulet-buletin ya guys? Kenapa sih kok bakso bentuknya harus bulat gitu? Karena itu memudahkan pada saat makannya nanti. Kemudian agar matangnya tuh merata saat dimasak. Kan kalau bakso Indonesia kan ada yang bakso urat tuh gedenya segede gaban gitu ya. Nah kalau bakso Tiongkok itu dia nggak gede, jadi ya kecil sedang gitu lah, biar memudahkan saat dimakan, nggak terlalu besar.
Tuh, udah mulai lengket, elastis. Kayak gini guys. Jadi kenyal gitu. Nih guys. Nih udah mulai nih. Nah, udah mulai ini. Nah, beneran kayak main selai aja guys tuh, ya. Tapi selai daging. Ini udah kita mau buat-buatin. Terus ambil sendok menuju putri. Itu udah gak mau sendok juga deh. Buatin guys. Bakso. Jadi pokoknya dibuat-buatin ya guys. Jadi nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar gitu. Oke. Nah ini kita tunggu sampai dia mengapung. Jadi baksonya itu ditunggu sampai dia mengapung. Kan 80-90, tunggu dia sampai mengapung. Tutup aja. Apinya pakai api sedang aja ya guys. Punya tutup. Ya, pokoknya ditunggu sampai dia mengapung. Seperti itu. Nah caranya ya gampang kan guys. Jadi tinggal memang sampai proteinnya aktif, lengket-lengket kayak gini, elastis, begininya, tuh langsung bisa kita masukin gitu.
dibulut-bulutin. Jadi ya memang kita harus nunggu sampai dia benar-benar mengapung baksonya. Apinya agak sedang ya guys. Nah, jadi kalian tahu kan caranya buat bakso tuh gimana sih? Bakso ala Tiongkok tuh gimana sih? Seperti itu. Sebenarnya pakai ikan juga bisa, yang tadi saya bilang daging ikan ya. Ya, jadi di wilayah Fujian atau Guangdong itu memang ya pakai daging ikan atau daging babi. Gitu. Makanya kan ada yang namanya bakso ikan kan? Itu guys. Kalian ingat kan tadi bahan-bahannya apa aja? Daging babi, terus garam, air es, ya air es bukan air biasa, air es ya. Nah terus ya kenapa sih pakai garam? Tadi aku udah jelasin ya. Aku udah jelasin kenapa harus pakai garam, kenapa harus pakai air es, dan nggak boleh, tentunya nggak boleh pakai penyedap ya, karena kan orisinil ya, nggak ada yang namanya tuh micin atau itu royco, itu nggak ada gitu, karena kita orisinil, kita juga ada pakai jahe segala gitu. Jadi bakso, tapi dia belum ngapung guys, dia masih di bawah, jadi kita memang prosesnya memang agak lama, tunggu sampai dia mengapung dulu. Tunggu sampai mengapung, habis mengapung gitu baru dia tunggu kurang lebih 1 menit. Kalau udah mengapung kurang lebih 1 menit kita tunggu ya, biar dia matang sempurna gitu. Jadi ini benar-benar bakso asli Tiongkok itu bakso pure daging, namanya bola daging. Seperti itu guys. Kuahnya juga murni. Kuahnya itu nggak ada saya tambahin tulang, nggak ada tulang-tulang bokal gitu, nggak ada. Jadi kan kita buat bakso ya, bukan buat kuah juga. Yang nggak ada. Jadi dia pure bakso kayak gitu aja. Jadi gini ya, daging itu kan keras ya. Daging itu kan keras, dimana kan teksturnya kalau untuk para lansia itu kan sulit ya. Kalau misalnya yang nggak punya gigi atau gimana ya, susah. Daging itu kan keras ya kalau kita makan ya, kayak serat-seratnya tuh keras gitu. Nah makanya dibuat bakso gitu untuk memudahkan para lansia di Tiongkok juga makan daging kayak gitu guys, memudahkan mereka karena ini kan lembut. Maksudnya udah terjadi proses ini ya, pemecahan protein lah ibaratnya gitu, jadi lebih lembut, lebih elastis tuh kan dagingnya, serat-seratnya tuh kayak gitu guys. Simple banget. Kalau saya biasanya tuh ya masak bakso, waktu itu saya pakai es batu, harus pakai rempah-rempah lain ya, bawang putih kayak gitu sih. Dia harus pakai merica gitu kan, harus pakai tepung juga untuk kenyalannya ya, kenyalannya juga kayak gitu. Tapi kalau ini nggak perlu, ini tuh teknik tradisionalnya seperti itu. Teknik aslinya, orisinalnya tuh seperti ini sebelum terjadi transformasi, sebelum terjadi akulturasi ya. Tapi memang bakso banyak banget
gitu ya inovasinya ya. Sekarang ada bakso mozzarella lah ya kan, bakso keju, banyak keren-keren. Jadi kita belajar bareng-bareng aja bahwa ya tadi bakso masuk ke Indonesia ya, dari apa ya, ibaratnya dikenalkan oleh orang Tiongkok ya ke Indonesia, dan di sini bakso tersebut ya beradaptasi. Jadi beradaptasi dengan lidah lokal, dengan budaya lokal, dengan rempah-rempah Nusantara, karena Indonesia tuh kaya akan rempah-rempah gitu. Jadi dia beradaptasi dan akhirnya terjadi transformasi agar cita rasa pada bakso itu bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Seperti itu ya, seperti bahan dasarnya yang tadinya babi atau ikan diganti daging sapi atau ayam, dikarenakan mayoritas agama di Indonesia kan mayoritas agama Muslim, seperti itu. Kemudian ditambah penyedap lainnya gitu ya, ditambah rempah-rempah lainnya gitu, jadi agar masuk nih ke lidah orang lokal, lidah lokal begitu. Itu udah ada yang mulai naik ke atas, saya tunggu gitu guys, mulai naik ke atas ya. Ini mulai naik ke atas tuh, udah mulai naik. Kayak gitu guys. Ya kayak seperti ini deh, kecap aja. Kecap juga dari Tiongkok kan guys, kecap asin ya, kecap asin dari Tiongkok. Tetapi karena orang Indonesia tuh sukanya manis ya, sukanya manis, akhirnya dimodifikasi lah, dijadiin kecap manis dengan tambahan ya kecap asin ditambah nira atau gula aren, jadinya kecap manis kayak gitu guys. Jadi sesuai dengan lidah-lidah lokal kita, itu orang Indonesia ya, lidah orang Indonesia itu sukanya pecinta manis seperti itu. Karena menurut orang Indonesia kecap asin tuh tidak cocok di lidah mereka kayak gitu guys. Seperti bakso gitu, bakso jadinya bakso iya, bakso juga sama seperti itu, diadaptasi rasanya oleh rempah Nusantara ya, agar sesuai dengan lidah lokal dan budaya lokal masyarakat Indonesia gitu. Ini dia udah mulai mau mengapung nih guys. Itu dia udah mulai mau mengapung gitu. Jadi kayak seru kita belajar bareng-bareng, masak kayak gini bareng, seru. Kita jadi kita tahu oh makanan ini dari mana, makanan itu dari mana. Karena kayak makanan sendiri pasti ada filosofi di belakangnya gitu. Setiap makanan pasti ada cerita di balik makanan tersebut gitu. Karena ya apalagi bakso itu bukan cuma hanya makanan gitu, tapi dia memiliki cerita juga yang tadi saya ceritakan, memiliki sejarah, budaya, teknik juga punya gitu, bahan-bahannya juga kayak gitu guys. Ini baksonya tuh dari mulai ngapung. Bener bentuk bakso loh guys. Tuh, ini bakso guys. Kan bakso pure daging gitu.
nyatu guys. Ya kayak gitu. Jadi untuk kalian yang belum tahu bakso itu dari mana, ingat guys, bakso itu ternyata dari Tiongkok. Kita belajar bersama. Nggak mecah. Kalau daging kan kita rebus tapi mecah ya. Ini enggak. Dia benar-benar menyatu dalam satu kesatuan. Ini bakso ini menyatu dalam satu kesatuan seperti pakai tepung. Seperti bakso-bakso pada umumnya yang pakai tepung gitu. Tapi ini pure daging nih. Itu mungkin karena teknik tadi nih, teknik menumbuk ya. Teknik tradisional menumbuk tanpa chopper, tanpa food processor, tanpa blender, ya. Menumbuk agar proteinnya itu keluar, ya, dan protein itu keluar ya, memecah protein dan mengikat struktur protein, apa ya? Ya struktur proteinnya mengikat itu, menyatu, terbentuk jadi struktur proteinnya. Ini dari kita mengandalkan protein dalam daging doang. Jadi ya itu fokus utamanya tadi dari tekstur kenyalan alami si daging, gitu. Kayak gitu, tanpa bantuan tepung. Kalau di sini lah. Tuh, bisa kalian lihat ya. Tuh guys ya, tuh bakso. Bakso kan bentuknya. Keren. Kita tunggu sebentar lagi ya guys, baru kita angkat. Gitu. Cuma berapa bahan tuh tadi? 3 dong berarti ya. Garam, daging, sama ini. Keren. Ini ala. Tanpa ya bahan pengawet, tanpa penyedap rasa. Kita belajar bareng-bareng karena saya baru pertama kali membuat bakso orisinil ala Tiongkok. Speechless. Guys, wow, ini bakso. Wanginya wangi bakso apa ya? Daging gitu, daging. Aku taruh sini dulu ya. Panas, buka gitu. Ih, bakso guys, beneran bakso tuh. Tuh, bakso. Wow, bener jadi bakso nih guys tuh. Kalian tahu kan bakso gimana? Tuh menyatu tuh. Nggak kayak daging nggak mengupas-ngupas tuh lihat. Bakso. Tuh. Tuh, bener bakso guys. Wow, nih, mau kasih tunjuk ya. Bener bakso guys. Tuh. Nih, tuh, lihat bakso. Tapi dia orisinil dari Tiongkok tuh. Tuh, kenyalnya tuh. Tuh, kenyalannya. Tuh, ya kenyal ya tuh dia. Tanpa tepung, hanya daging. Keren.
mau coba. Bakso. Dia bener-bener kayak bakso, rasa bakso. Gimana sih bakso tapi berdaging gitu? Wah, mantap guys. Wah. Mantap. Nih. Tunjukin ya baksonya ya. Tada. Ini dia guys, bakso ala Tiongkok, orisinil dari Tiongkok. Tanpa tepung, tanpa bawang putih, tanpa kuah kaldu, tanpa merica. Jadi bakso hanya sebatas daging, garam, dan air es. Gitu. Jadi ya kita belajar bersama-sama bahwa memang bakso itu pokoknya setiap makanan itu, bakso atau apapun itu memiliki cerita tersendiri terkait bahan, teknik, budaya, sejarah. Pokoknya mereka punya ceritanya masing-masing. Apalagi bakso beradaptasi dan mulai berkembang di Indonesia. Sekarang sudah menjadi terkenal sekali. Bukan populer lagi, tetapi sudah menjadi makanan sehari-hari di Indonesia. Kayak gitu, ya. Udah menjadi makanan sehari-hari di Indonesia. Ya. Udah menjadi makanan sehari-hari di Indonesia gitu. Udah berkembang, berinovasi terus-menerus, bertransformasi. Dari yang awalnya ya aslinya kayak gini, sekarang kita bisa lihat bakso udah dipakai mie, dipakai sayur ya, dipakai bawang goreng, ya, dipakai ada lagi isian bakso, ada isi bakso mercon, bakso urat, bakso telur, ya kan? Keren banget. Pokoknya kita harus belajar sejarah dan ya terima kasih ya. Inilah bakso asli, orisinil, sebelum terjadinya modernisasi, sebelum terjadinya transformasi, dan sebelum terjadinya akulturasi saat masuk ke Indonesia. Jadi sebelum masuk ke Indonesia, sebelum terjadi akulturasi. Ini dia bakso aslinya. Jadi terima kasih kalian udah menonton, udah sama-sama belajar bareng sama aku, udah masak bareng, belajar bareng tentang sejarah, budaya, bahan teknik juga yang tadi udah aku jelasin. Makasih ya, semoga kita bisa belajar terus di next selanjutnya ya, belajar pengelolaan kuliner Nusantara dan gastronomi bareng-bareng. Oke guys, sekian dari aku. Terima kasih. Semoga ilmu yang aku share hari ini, informasi yang aku share hari ini bermanfaat bagi kalian yang belum mengetahui terkait sejarah bakso atau asal-usul bakso. Sekian dari aku pamit. Terima kasih.